Halo guys, selamat kembali di Rel Rupiah. Hari ini kita bahas tentang narasi 2025 untuk consumer app. Karena selama bertahun-tahun, kripto tuh penuh sama spekulasi. DeFi, NFT, Layer 2, memes, dan gagal menawarkan dampak nyata ke masyarakat. Jadi kita punya infrastruktur yang sebenarnya lebih baik, lebih cepat, lebih kuat. Cuman mana aplikasi konsumennya, consumer apps. Nah hari ini kita bakal bahas itu karena kita nggak boleh lupa kalau industri ini sudah sangat maju dan pasar tradisional itu bobrok. Ada banyak hal yang kurang efisien yang kita punya solusinya. Jadi peluang consumer apps itu masif sekali. Dan hari ini kita bakal lihat seberapa rusaknya pasar tradisional dan solusi yang ditawarkan kripto. Oke, let's go. Oke, yang pertama itu pasar ojek online atau ojol. Taksi itu kan dulunya nggak efisien ya. Mungkin bagus tapi untuk di kota-kota besar aja. Sedangkan model bisnis yang baru kayak kalau di Indonesia kan Grab dan Gojek. Tapi di Amerika Serikat itu ada banyak penelitian seputar Uber. Nah hari ini kita bakal lihat tentang case study-nya Uber yang menawarkan fleksibilitas. Dia lebih nyaman kan daripada model bisnis yang taksi tradisional dulu. Cuman lebih murah untuk pengemudi dan penumpang ini juga kontroversial karena mengguncang industri yang memang dari dulu ojek itu secara tradisional. Makanya kalau kita ngelihat dari chart yang dibagikan di Street Research ini aja, pasar global untuk taksi sama ojek online itu diperkirakan 271 miliar di tahun 2024. Jadi angka booking kalau kita ngelihat Uber di Amerika Serikat itu aja secara kotor itu per tahunnya dapat 75 miliar dolar. Jadi perkiraan angka 271 ini sesuai. Cuman terlepas dari popularitasnya ojek online, industri ini juga rentan kayak taksi dulu. Nah kita ngelihat karena idenya tuh bagus, cuman eksekusinya kurang bagus. Kalau kita bahas tentang Uber di Amerika Serikat ya, contoh kalau ada Uber sama Lyft, itu memperlakukan driver sangat buruk. Jadi yang mereka kantongin itu 45-50% biaya ongkos. Ada yang laporannya itu ngaku kita cuma ngambil 30% kok, tapi ternyata kalau dilihat-lihat itu karena taktik akuntansi mereka aja yang kurang jujur. Nah kalau misalkan kita lihat dengan 45%-an lah ya, setengahnya yang diambil sama Uber, itu bisnisnya malah sulit menghasilkan untung, ironisnya. Karena mayoritas pendapatan Uber itu dikeluarkan untuk insentif dan marketing. Nah masalahnya ada dua, buat apa? Kan iklan itu nggak penting. Dulu kalau kita ngeliat taksi ya, industri taksi nggak ada iklan. Kalau kita ngelihat kendaraan tradisional nih, delman, beca, itu juga nggak pernah ada iklan. Dan layanan ojek itu eksis karena memang ada orang yang butuh. Jadi selain untuk adopsi, mungkin di awal-awal yang muncul kan orang nggak terbiasa, harus belajar, belum pernah dengar. Oke lah di awal make sense untuk iklan dan marketing. Tapi kalau sekarang itu jadi kurang berguna karena menurunkan tarif untuk penumpang dan meningkatkan penghasilan untuk driver itu bakal jauh lebih efektif untuk menambah pasar. Alasan yang kedua itu karena kurang etis. Jadi kan Uber itu sebenarnya cuma menghubungkan pembeli dan penjual transportasi. Selain asuransi sama mereka mencocokkan harga, tanggung jawab mereka tuh dikit banget. Ada yang bilang harusnya ini udah jadi platform kayak milik negeri lah, infrastruktur negeri. Anggapannya setidaknya kalau nggak jadi public goods ya, kita bisa melihat Uber itu memuaskan shareholder mereka atau memaksimalkan value mereka. Cuman marketing Uber malah jadi buang-buang potensi profitnya mereka. Bahkan waktu COVID itu aja 19, ketika bisnis ojol mati bisa dibilang ya, Uber tuh malah kampanye kalau nggak pakai masker kalian nggak boleh naik mobil. Jadi gimana? Orang-orang lagi nggak banyak yang pakai, malah makin dibatasin lagi. Jadi ROI mereka untuk kampanye iklan-iklan kayak begitu untuk apa? Nah Uber ini buang-buang duit, dampaknya sampai negatif banget ke driver, ke penumpang, ke shareholder, dan setelah bertahun-tahun gitu ada akhirnya beberapa kuartal yang profitable mereka. Cuman menariknya ini bertepatan dengan persenan yang mereka kantongi dari setiap orderan itu berkurang, dan kesadaran publik tentang diskriminasi upah. Ini ada satu video YouTube yang saya sempat lihat yang menarik karena dia itu mengundang ada beberapa driver Uber dijadiin satu, membahas tentang jadi mereka bener-bener melayani rute
yang jalannya tuh sama, cuman bisa kena upahnya tuh beda-beda. Jadi Uber tuh kayaknya nawarin harga ke penumpang beda-beda untuk driver yang berbeda. Padahal rute dan jalannya itu sama. Nah nggak tahu nih kalau dari sisi legalitas prakteknya tuh kayaknya abu-abu ranahnya. Cuman bahkan dengan semua diskriminasi ini, terus mereka juga ngelaporin angka akuntansi yang menyesatkan, Uber itu sebagai perusahaan masih tidak begitu profitable. Jadi itu fenomena dari ojek online tradisional yang kalau kita ngeliat study case-nya banyak kalau di Amerika Serikat. Tapi kalau di dalam negeri ya mungkin kalau misalkan kalian pengen melakukan penelitian lebih lanjut, mungkin bisa komentar di bawah tentang bagaimana Grab sama Gojek itu apakah profitable dan bagaimana perlakuannya ke driver lokal kita. Kalau kita melihat solusinya, ada yang namanya teleport. Teleport ini menyingkirkan perantara Web2 dengan pasar ojol yang desentral. Dia namanya Trip. Nah, protokol Trip ini dibangunnya di Solana, tersedia di Apple App Store. Jadi di iOS, kalian bisa lihat. Teleport ini menghancurkan struktur yang tradisional karena modelnya minimalis. Kalau kalian lihat, model minimalisnya itu ya intinya ada driver, ada penumpang. Tapi ada operator yang menangani hukum sama operasional. Terus paling sama ada verifier aja untuk inspeksi SIM, ya kan, untuk inspeksi mobil, untuk inspeksi SKCK kalau ada latar belakangnya yang mungkin kelakuan baik atau tidak di mata polisi. Terus sama ada nomor telepon, jadi hal-hal untuk diverifikasi. Sama ditambah auditor, jadi dia yang nge-audit untuk bisa konfirmasi kalau verifier dan operator tadi itu memang layak. Sama terakhir ya paling ambasador aja untuk membantu rekrut driver sama penumpang baru. Nah, marketplace-nya Trip ini memanfaatkan DAO untuk bisa koordinasi dan mencapai kesepakatan layanan yang ada di jaringan. Jadi tujuannya tuh biar netral dan adil walaupun nggak bergantung sama otoritas yang terpusat. Nah, menariknya kalau kita ngelihat lagi ke struktur yang tadi di awal kita bandingin Uber ngantongin setengah dipakai insentif marketing nggak jelas, Teleport ini menghapus iklan sama biaya-biaya yang tidak penting. Jadi protokol Trip ini meneruskan hasilnya yang jadi lebih dipangkas lebih hemat, sisanya dikasih lebih banyak ke driver sama ke penumpang karena bisa buat insentif untuk kita ngerekrut user-user baru. Jadi dibandingin sama Uber dan Lyft, Teleport ini jauh lebih baik untuk driver. Jadi upahnya lebih baik ya, 85% untuk driver daripada cuma 55%. Terus bayarannya instan, langsung di aplikasi dengan USDC stablecoin. Jadi nggak ada delay-delay lagi, nunggu hari ini selesai atau nunggu beberapa hari, atau kalau misalkan ada masalah dan yang biasanya di proses-proses tradisional itu. Kemudian kalau kita ngeliat di layar tuh ada tarifnya transparan, jadi kelihatan bayaran yang dikeluarkan kita sebagai penumpang dan selisihnya yang dikantongin sama driver itu sebenarnya berapa. Nah, Teleport ini dengan aplikasi Tripnya tuh sekarang baru live di Amerika Serikat, tapi khususnya di Austin, Texas. Jadi rencananya mereka bakal ekspansi ke seluruh negara bagian Texas segera. Nah, setelah adopsi di awal, penggunaannya sempat berhenti karena setelah adopsi awal itu permintaannya kuat cuman dari driver saja, dan feedbacknya mereka sebenarnya positif. Cuman masalahnya itu ada beberapa hal di sistem yang bikin isu-isu jadi orang malas untuk pakai lagi dan lagi, makanya pertumbuhannya agak tercegah. Cuman versi baru mereka bakal rilis segera, harusnya sih bikin UX-nya lebih mulus, jadi menyediakan skala kapasitas yang lebih meningkat. Nah, berikutnya itu tentang ojol makanan. Jadi kalau kita ngomongin ojek online itu kan mempertemukan driver sama penumpang. Bisnisnya simple. Tapi kalau ojol makanan meskipun mirip, cuman yang dianterin beda. Yang satu anterin manusia, yang satu nganterin makanan. Karena sebenarnya jalur yang ditempuh sama, tapi ongkos logistiknya itu jadi susah karena yang makanan itu harus dipatok lebih murah daripada kalau kita nganterin manusia. Misalkan ya kita kayak ongkos untuk manusia biasanya Rp15.000, tapi kalau untuk nganterin makanan misalkan Rp3.000, Rp4.000. Jadi kadang lebih susah untuk driver, malah ada di tempat-tempat tertentu yang mereka harus pick up, mereka harus turun, mereka harus ngedrop, dan jumlahnya kadang melebihi kapasitas kendaraan. Jadi dulu kalau kita misalkan ngomongin soal toko makanan ya, ada yang punya kurirnya sendiri, dan itu untuk antar makanan biasanya cukup populer untuk restoran-restoran cepat saji. Nah, perusahaan kayak DoorDash atau Uber Eats kalau di Amerika Serikat itu akhirnya muncul dengan model yang serupa, tapi mereka yang bayar drivernya, kurirnya untuk ongkir dan dari komisi makanannya. Makanya kalau kita pesan online itu biasanya lebih mahal dikit. Nah, ojol makanan itu jadi meringankan. Restoran jadi nggak harus komitmen untuk ngegaji kurir untuk bisa punya sendiri di restoran mereka. Nah, cuman pasar ojol makanan ini kalau kita ngelihat dari angka, estimasinya $350 miliar. Gabungannya yang DoorDash sama Uber Eats di Amerika tadi itu udah mendekati angka 140 miliar. Jadi setengahnya sendiri. Dan DoorDash itu bermitra dengan 80% restoran
restoran yang ada di Amerika Serikat. Jadi DoorDash ini sebenarnya masalahnya sama dengan yang tadi Uber kita bahas. Mereka ngabisin lebih dari 20% pendapatan untuk insentif sama untuk marketing. Hasilnya ya sama aja. Komisi 20-30% untuk makanan aja lebih mahal kita pesan online, itu kadang udah sulit untuk dipenuhi restoran yang marginnya aja udah sangat-sangat tipis. Jadi kalau kita ngomongin soal pasar yang kurang efisien ini, ya ojol makanan di perusahaan Web3 ada yang namanya Nosh Delivery. Ini untuk ojol makanan yang dimulai beberapa tahun lalu sebagai koperasi restoran di Colorado. Nah, cuman Nosh ini cukup berhasil. Dia melayani 302 restoran, menghasilkan $8 juta dari nilai barang dagang mereka selama tahun 2022. Nah, Nosh Delivery ini bisnis yang menguntungkan, tapi biayanya mereka cuman sepertiga tarif rata-rata DoorDash. Jadi restoran pada punya jaringan, mereka bisa terima dividen sesuai kontribusi, jadi dapat manfaat kalau makin banyak pengguna, makin banyak driver atau kurir. Mereka nggak ada budget marketing. Restorannya mereka tuh numbuhin bisnis dari mulut ke mulut. Jadi keberadaan lokal yang kuat memudahkan untuk bisa punya tawaran eksklusif, privilege yang biasanya cuma didapetin sama DoorDash dan platform perusahaan yang gede-gede. Jadi Nosh sekarang udah punya deal eksklusif dengan 40% mitra restorannya mereka. Jadi mirip kayak kalau kita punya kurir di restoran sendiri-sendiri. Dan ini mereka bisa saling berbagi ongkos sama penghasilan di jaringan Nosh. Secara lokal, mereka jadi sangat kompetitif. Makanya Nosh langsung ngerilis white paper untuk local protocol. Dan local protocol ini bakal jadi infrastruktur untuk ekonomi kripto mereka yang desentral, biar nanti skalanya jadi meningkat nggak cuma secara lokal doang. Itu manfaat-manfaatnya. Nah, yang berikutnya itu ada program loyalty. Ini alat yang sebenarnya sangat populer di industri retail untuk mempertahankan pelanggan. Karena efektif, cuman secara ekonomi kurang efisien. Contohnya, restoran cepat saji, kita mengumpulkan poin nih dari pesanan di aplikasi, atau kita mungkin bayar nge-scan pakai aplikasi. Itu bisa ditukerin sama menu katalog tertentu. 4 contoh yang paling berhasil ya kalau kita mau lihat, ada Wendy's, ada McDonald's, kalau di Amerika Serikat ada Chipotle sama Chick-fil-A. Dan ini pelanggan yang teliti bisa hemat lebih dari 10% pakai program loyalty begini. Dan pelanggan yang biasa mungkin kurang teliti tapi lumayan bisa dapat hemat, ya masih kurang dari 5%. Gabungan 4 restoran tadi, Wendy, Chipotle, McDonald's sama Chick-fil-A, itu menghasilkan pendapatan tahunan lebih dari $50 miliar loh. Mengingat potensi kita bisa hemat 10% dari program loyalty, artinya ada peluang pasar 5 miliar dari 50 miliar pendapatan tahunan tadi. Dan itu cuma dari 4 nama doang ya, dengan asumsi semua orang pada ikut program loyalty, dan kita nggak ngitung selisih harga sama faktor-faktor lainnya. Cuman di tahun 2020 aja nih ya, pasar loyalty program tuh diperkirakan $215 miliar. Dan pasar tradisional yang gak efisien itu jadi buah yang matang, siap untuk dipetik sama industri kita. Nah, contohnya ada Blackbird. Blackbird ini program loyalty untuk mentokenisasi sesuai dengan aplikasi mereka yang dibangun di Flynet. Flynet itu layer 3 yang ada di atasnya Base. Nah, restoran yang pilih Blackbird itu bisa masuk ke aplikasi, jadi user yang pakai aplikasinya langsung ngelihat, oh ini ada restoran yang udah ikut. Dan waktu mengunjungi restoran tersebut, kemudian kita check-in, itu kita bisa dapat reward Fly. Fly ini token loyalty-nya mereka, atau uang yang dijadiin reward. Dan Blackbird itu merilis token kedua, lagi mau rilis namanya F2. Itu bakal dipakai sebagai token untuk bayar gas di jaringan L3-nya Flynet. Nah, beberapa tawaran yang unik itu adalah mereka jadi bisa nawarin hal-hal VIP. Kayak token Fly bisa ditukar untuk makanan gratis atau untuk diskon, dan bisa dipakai juga untuk pembayaran kalau ada event-event eksklusif. Jadi ada minimum saldonya kalau mau jadi user VIP. Kemudian token Fly itu bisa dipakai untuk bayar tagihan di restoran tertentu. Jadi kita udah nggak perlu lagi melalui proses check out yang tradisional. Contohnya kayak gambar di sini kalian bisa lihat, langsung pay with Fly. Nah, Blackbird itu juga nawarin data-data berharga. Jadi kita bisa tahu data pelanggan kita seperti apa, ditampilkan seperti skor reputasi. Dan Fly itu bisa ditawarin jadi insentif kalau ada yang mau berbagi informasi pengguna. Nah, Blackbird ini memang inisiatif yang menarik ya, sama masih dimulainya baru di AS dulu. Diadopsinya ada di negara bagian New York, ada di Charleston, ada di Atlanta. Dan beberapa restoran tuh bersedia memang untuk coba metode insentif baru. Karena mereka rasa yang sistem tradisional itu ada beberapa hal yang kurang efisien. Jadi ini bisa
menawarkan alternatif walaupun nggak langsung menangani masalah efisiensi pasar tradisional. Tapi ya karena aplikasinya dirancang mudah interaksi on-chain, orang tuh nggak sadar kalau mereka lagi check-in atau lagi di restoran, itu ternyata mereka kirim transaksi secara on-chain. Jadi perusahaan kayak Coinbase sama Andreessen Horowitz itu harusnya sih membantu adopsi aplikasi semacam Blackbird. Karena pendirinya mereka, Brian Armstrong sama Chris Dixon, itu seneng banget ngomongin soal kita harus melihat lebih banyak aplikasi dibangun di kripto, tapi menawarkan UX-nya yang jauh lebih bagus, superior. Nah, satu yang bisa menjadi studi kasus menarik itu adalah gift cards. Gift cards itu asalnya dari tabu masyarakat ya, karena kita ngomongin soal etiket memberi hadiah ke orang. Pasar gift card itu kartu biasanya ada nilainya, kita bisa klaim, kita bisa redeem, dan itu diperkirakan antara 320 miliar sampai hampir 1000 miliar atau 1 triliun dolar. Gede banget, dan kartu yang terbuang itu perkiraannya ada 21 sampai 30 miliar dolar. Realitanya walaupun kartu gift card itu nggak dibuang, orang cenderung malas pakai. Kenapa? Karena harus dibawa kemana-mana kartunya. Terus mereka kadang jadi harus mengubah perilaku belanja. Yang tadinya nggak mau jadi mau. Yang tadinya cuma pengen transaksi sekian jadi harus lebih untuk mengklaim beberapa hal. Jadi pemegang kartu tuh biasanya lebih suka ya udahlah mending bayar langsung aja daripada pakai gift card. Nah cuman gift card ini jadi bisnis yang fantastis untuk penerbit yang besar kayak Starbucks. Karena di tahun 2023 Starbucks tuh melaporkan pendapatan 215 juta dolar dari gift card mereka yang tidak terpakai. Itu istilahnya breakage. Dan intinya Starbucks itu bisa dapat 215 juta dolar cuman dari tabungan deposit pelanggan mereka sebesar 1,7 miliar dolar. Gede banget, dan orang gak sadar kalau di balik layar deposit kita ke Starbucks itu mereka pakai untuk pinjaman. Jadi makanya bisnis gift card di Starbucks itu saking gedenya sampai disebut Starbucks itu sebenarnya bank. Jadi kayak bisnis bank sendiri. Nah ini udah ada pasar sekundernya memang untuk gift card, untuk orang-orang yang pada gak kepake, pengen dijualin ke orang lain dan segala macam. Cuman ya likuiditas harganya buruk, kadang gak sesuai, logistik untuk bisa tuker orangnya itu juga sulit, dan lebih banyak orang mending ya udahlah kalau gak kepake mereka buang daripada mereka sibuk-sibuk cari di mana platform untuk bisa exchange dan tukeran sama orang lain. Jadi pasarnya masif. Kalau kita lihat dari contohnya Starbucks sendiri, susah untuk mendapatkan pengguna yang konsisten. Nah mungkin cara terbaik ya kita bisa integrasi program yang udah ada kayak yang besar-besar ini, atau kita pakai aplikasi ojol desentral yang tadi kita bahas di beberapa poin di awal video ini. Konsepnya sih mirip-mirip ya kayak gift card yang ada di Starbucks, tapi juga mungkin bisa diterapkan ke insentif atau tawaran produk-produk yang biasanya kalau kita daftar dikasih sesuatu. Misalkan kayak daftar kartu kredit ini, penawarannya itu 0% bunga untuk setahun pertama misalkan. Jadi ya itu studi kasus yang mungkin menarik untuk kita lihat kalau nanti ada beberapa pendiri kripto bikin bisnisnya. Nah kemudian yang terakhir itu adalah tiketing. Dari semua pasar yang gak efisien, penjualan tiket itu yang paling serem, paling agresif. Karena industri ini dimonopoli. Kalau kita ngeliat di AS itu sama Ticketmaster dan Live Nation. Ticketmaster itu dibenci sama semua orang. Yang beli ya selebritinya, orang-orang hukum, dan Swifties. Ya penggemar beratnya Taylor Swift. Sampai ada gugatan di monopoli Live Nation di tahun lalu. Jadi Ticketmaster itu ceritanya platform yang dominannya di tahun 2000-an. Itu karena mereka punya model bisnis baru. Biasanya kalau mau masuk ke platform, venue-nya disuruh bayar. Kalau Ticketmaster kebalikannya. Justru dari penjualan mereka ngasih duit ke venue. Makanya venue-venue jadi tertarik untuk integrasi dengan Ticketmaster. Dan karena populer, makin banyak pihak ikut-ikutan. Terus menaikkan harga. Makanya posisi Ticketmaster jadi makin meningkat. Kemudian tahun 2010 mereka merger sama Live Nation. Akhirnya makin dipercepat itu monopoli karena Live Nation, untuk yang belum tahu, itu perusahaan promotor konser, operator venue, dan manajemen artis yang terkemuka. Jadi bisnis promosinya Live Nation itu mempertahankan dominasi bisnis tiket yang marginnya udah tinggi, makin tinggi lagi. Dalam beberapa kasus kita ngelihat operator venue tuh sampai harus dipaksa pilih Ticketmaster. Kalau enggak, Live Nation nggak mau mereka musik tour ke venue-venue tersebut. Jadi
Live Nation itu memanfaatkan dominasinya dalam bisnis tiket, dalam manajemen artis, dalam operasi venue untuk bisa mengekang kompetisi. Jadi nggak boleh ada orang lain yang menawarkan tawaran-tawaran lebih bagus. Makanya mereka jadi kayak eksklusif banget ini, merger antara Live Nation dan Ticketmaster. Makanya terkenal kalau misalkan kalian udah pernah pakai dan booking tiket di Ticketmaster itu luar biasa tinggi banget. Mereka untung biaya dari penjualannya, dan Live Nation itu make lagi tuh keuntungan-keuntungan untuk buka usaha-usaha baru. Mereka buka usaha parkir event, mereka buka sponsorship, dan mereka juga ngambil usaha baru dari kayak merchandise. Jadi kalau misalkan kita mau ngeliat solusi alternatifnya di Web3 itu ada contohnya ZK Peer-to-Peer. ZK Peer-to-Peer ini mulai sebagai awalnya fiat on-ramp yang private. Jadi dibangunnya di atas ZK Email. Untuk yang belum tahu, ZK Email itu library teknologi yang bagus karena pakai kriptografi zero knowledge untuk bisa verifikasi tanda tangan email konfirmasi. Biasanya kan kalau kita beli tiket gitu, muncul email konfirmasi dari jaringan pembayaran Web2. Kalau misalkan kita pakai kayak Venmo, contoh salah satunya di AS. Jadi hasilnya itu dengan ZK Peer-to-Peer ada layanan Rekber tapi desentral, menawarkan on-ramp dari fiat ke kripto dan sebaliknya secara cepat, murah, anonim. Jadi nggak perlu ada orang yang harus tahu transaksi privat kita. Dan ZK Peer-to-Peer ini jadi terobosan besar, tapi adopsinya terbatas karena nggak ada insentif untuk market making, untuk jadi bandar di pasar. Dan rencananya ZK Peer-to-Peer dari yang tadinya cuma fiat on-ramp bakal diterusin ke barang-barang digital lain kayak jual beli domain, item dalam game, sama tiket. Jadi nanti rencananya dia bakal ngincer pasarnya Ticketmaster dengan pasar tiket yang dibangun sama Reclaim Protocol namanya. Jadi ZK Peer-to-Peer bakal pakai Reclaim Protocol untuk verifikasi kalau ada orang yang punya tiket, kalau mereka pengen listing tiket tersebut. Jadi nanti kalau tiketnya dibeli, ZK Peer-to-Peer itu fasilitasi transfer tiket dari akun yang ngejual, misalkan dia nggak jadi nonton atau segala macam, ke akun yang membeli itu. Karena dominasinya Ticketmaster memang biasanya alternatif kayak StubHub atau Vivid Seats itu operasinya mirip kayak begini. Daripada mereka langsung jualan tiket, karena kalah dominasi, mereka jadi perantara aja. Perantara antara pembeli dan penjual. Jadi kesimpulan penutupnya guys, kalau ZK Peer-to-Peer ini dimungkinkan oleh teknologi ZK TLS. Untuk yang belum tahu, TLS itu sebenarnya standar enkripsi Web2. Kalau kalian ngeliat di email kadang ada standar enkripsinya TLS muncul. Atau kalau kalian buka website kan biasanya ada HTTPS. HTTP, S-nya itu dari TLS. Nah, ZK TLS ini banyak banget use case teknologinya juga yang bisa membuktikan kalau masa depan kripto tuh bisa lebih cerah. Karena kita bisa menawarkan aplikasi yang dipakai, dampaknya nyata ke masyarakat. Walaupun kurang diperhatikan sekarang di komunitas kripto. Masih banyak lagi nih penggunaan ZK TLS yang belum kita bahas. Ada consumer app untuk DeFi, ada untuk perbankan, ada untuk penelitian pasar, ada untuk ya kalau contoh-contoh lain misalkan kayak prediction market itu bisa dibahas nanti sama beliau kalau nggak salah besok hari Rabu. Di bidang hiburan ada juga gaming, itu bisa jadi consumer app. Tapi yang menarik belakangan itu ada SocialFi. Jadi produk-produk yang berkaitan sama media sosial, dan beberapa itu kita udah singgung di video narasi 2025 yang lainnya. Kebanyakan itu kategori-kategori consumer app dibangun di blockchain Monad yang akan segera meluncur tahun ini. Jadi nanti akan ada banyak consumer app yang fokus dibangun di Monad. Kalau misalkan kalian pengen memantau, itu sangat disarankan sih karena wajib banget. Jangan berharap kita selalu minta dari Visa, Mastercard terus bikin kartu kripto, atau Coinbase, PayPal, Stripe terus bikin kompatibel integrasinya sama blockchain, atau BlackRock itu harus tokenisasi treasury, atau Walmart harus terus jualan mainan Paji Penguin kalau di Indo ya Toys Kingdom gitu. Jadi kita udah punya nih alat-alat teknologi yang bagus-bagus. Semoga kripto bisa menawarkan alternatif yang jauh lebih baik untuk consumer apps yang dipakai sehari-hari sama kita. Oke guys, sampai jumpa di episode berikutnya. Cheers.